Gimana sih sistem seleksi sekolah kedinasan tahun 2022? Penasaran? Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. Channel, siapa yang punya mimpi untuk masuk di sekolah kedinasan dan nanti setelah lulus pengen langsung ikut CPNS? Nah, kebetulan banget nih di video kali ini kita bakal bahas seputar sekolah kedinasan ya teman-teman, yang ternyata udah ada informasi resmi dari websitenya untuk alur pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi supaya kalian gak ketinggalan, langsung aja kita bakal share infonya ke kalian. Nah teman-teman, untuk info sekolah kedinasan tahun 2022 ini kalian bisa langsung masuk ke websitenya, yaitu webnya itu dikdin.bkn.go.id. Jadi teman-teman bisa langsung search aja, terus nanti bisa langsung diklik. Nah ini home-nya ya, atau berandanya bakal kayak gini. Nanti kalau misalkan udah waktunya daftar, kalian tinggal bisa masuk di bagian yang ini nih. Oke, nah di sini daftar gitu ya. Tapi kita bakal mulai dulu dari pertama nih, jadwalnya dulu nih ya kan. Kalau misalkan kita nggak tahu jadwal, pasti nanti ketinggalan dong pendaftarannya kan. Nah yang di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, udah ada nih jadwal penerimaan calon mahasiswa dan taruna. Ini jadwalnya itu jadwal umum ya, jadi untuk berbagai sekolah kedinasannya bisa jadi barengan, bisa jadi beda gitu. Jadi di sini tuh adanya rentang waktu ya. Pertama nih, pengumuman pendaftaran sekolah kedinasan mulai tanggal 1 sampai 8 April 2022. Berarti nih sekarang nih udah mulai ada pengumuman informasi-informasi dari sekolah kedinasannya kan, kalau nanti bakal ada pendaftaran gitu. Nah pendaftarannya kapan? Pendaftarannya tanggal 9 April baru dibuka nih ya, sampai 30 April. Jadi ini lumayan lama, dan bisa jadi tadi yang aku bilang jadwalnya itu beda-beda per sekolah kedinasan ya. Makanya di sini jatuhnya rentang tanggal sih gitu ya. Oke, jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 30 April nanti udah bisa dibuka semua pendaftaran untuk sekolah kedinasannya. Terus nanti, nah ini nih ujiannya nih ya, ujian SKD atau seleksi kompetensi dasar. Ini bakal dilaksanakan di sekitar bulan Mei sampai bulan Juni ya, berarti di 2 bulan itulah ya. Tapi ini tuh tentatif, artinya kalau tentatif itu disesuaikan dengan masing-masing sekolah kedinasannya lagi ya. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang menghambat atau misalkan ada beberapa masalah, bisa jadi diubah atau diundur kayak gitu ya. Jadi ini pokoknya teman-teman di notes aja dulu ya, bulan Mei sampai bulan Juni itu ujiannya. Jadi kan bisa kita bilang kalau sekarang nih bulan April, oh Mei, berarti kan tinggal sebulan lagi dong untuk nyiapin sekolah kedinasan lah ya, sebulan sampai 2 bulan lagi. Oke? Nah nanti kalau misalkan ada jurusan-jurusan yang butuh seleksi lanjutan, itu biasanya diselesaikan di sekolah kedinasan masing-masing. Jadi jadwalnya nggak tertera di sini. Teman-teman bisa cek nanti langsung di bagian sekolah kedinasannya. Sekarang kalau kita ngomongin sekolah kedinasan, apa aja sih yang masuk di penerimaan calon mahasiswa dan taruna ini sekolah kedinasannya ya? Teman-teman bisa langsung cek di sini sih sebenarnya nih, di alur ya. Ini ada nih beberapa kementerian dan badan-badan pusatnya. Di sini ada pertama Kementerian Perhubungan ya, terus ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara. Berarti kalau ini STIN ya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara nanti masuk di sini. Ada Badan Pusat Statistik, nanti masuknya berarti STIS ya. Terus ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, itu berarti yang STMKG biasanya. Terus ada Badan Cyber dan Sandi Negara, berarti STSN. Kalau yang Kementerian Keuangan ini PKN STAN ya, udah ini lagi ya, udah nggak salah lagi. Terus kalau Kementerian Dalam Negeri biasanya sih ada untuk ini ya, pemerintahan ya, IPDN mungkin masuk ke sini juga ya. Oke, nah ini beberapa kementerian yang masuk. Terus di sini ada alur pendaftarannya. Jadi kita cek ya, ini secara umum ya teman-teman. Tapi nanti kita bisa lihat sih kalau ada perbedaan di masing-masing kementerian, kita bisa cek poin apa aja yang beda ya. Kita lihat dulu yang umumnya nih. Di sini ada langkah pertamanya, teman-teman harus mengakses portal
Portalnya di sini ya, di dikdin.bkn.go.id. Ini nanti kalau misalkan udah dibuka nih tanggal 9, ya kan? Oke, nanti teman-teman ke website ini. Terus yang kedua, teman-teman harus bikin akun untuk SSCASN ya. Ini pokoknya untuk seleksi calon aparatur sipil negara biasanya ya. Nah, ini dengan NIK yang tervalidasi oleh Dukcapil. Jadi kalau misalkan teman-teman kan kemarin ada nih ya yang beberapa tuh bermasalah NIK-nya ya, atau kartu keluarganya bermasalah. Itu berarti harus diurus segera mungkin ya, karena ini kalau misalkan di kedinasan dia butuh banget nih untuk NIK-nya ya. Jadi harus diperbaiki dulu ke Dukcapil kalau emang NIK-nya itu salah atau ada yang bermasalah. Oke? Terus nanti teman-teman cetak kartu informasi akun. Oke, jadi nanti akses portalnya, terus bikin akun. Setelah bikin akun, login deh ke SSCASN-nya ya dengan NIK dan password yang tadi teman-teman udah daftarin di langkah kedua. Oke. Terus nanti baru pendaftaran. Nah, pendaftarannya ini ngisi beberapa biodata lah ya, mulai dari foto ya, foto formal ya, swafoto, terus ada pilih sekolah kedinasan yang mau teman-teman ambil. Terus lengkapi data nilai, ada data nilai raport ya, upload berkas yang dibutuhkan, dan juga lengkapi biodata yang diperlukan. Oke, di situ pokoknya tentang informasi kalian lah ya, seputar informasi pribadi dan juga sekolah kedinasan yang mau diambil. Nanti baru teman-teman langkah kelimanya cek resume dari yang udah teman-teman isi di langkah keempat. Nanti dicek ada yang salah atau enggak. Kalau misalkan udah selesai, berarti bisa langsung cetak kartu pendaftaran. Kayak semacam finalisasi gitu lah ya. Terus 6 verifikasi ini nanti bakal diverifikasi dulu nih data kalian sama sekolah kedinasannya. Oke. Nanti baru dicek kelulusannya. Nah, ini cek kelulusannya teman-teman login lagi sih ke akun yang tadi ya, SSCASN ya. Oke, kalau misalkan teman-teman lulus nanti ya, ini bisa mendapatkan kode billing untuk membayar. Nanti teman-teman baru melakukan pembayaran di masing-masing sekolah kedinasan informasinya ya. Oke, baru nanti cetak kartu ujian ya, cetak kartu ujian. Setelah itu baru ujian SKD-nya tadi, ujian seleksinya ya, sesuai prodi atau ketentuan masing-masing kedinasan. Dan baru pengumuman hasil seleksi kalian lolos atau enggak di sekolah kedinasan tersebut. Kalau yang ini ya, cek kelulusan ini untuk administrasinya nih teman-teman. Jadi secara berkas kalian juga harus lengkap, harus benar ya, karena bisa jadi nggak lolos di bagian pemberkasan. Kalau sekolah kedinasan emang agak ketat lah ya, gitu ya. Oke, jadi ini alurnya. Nah, kalau teman-teman yang pengen masuk misalnya ke Kementerian Perhubungan, ini kan kayak jalur transportasi darat kayak gitu-gitu ya. Ini masuknya ke sini. Kita lihat ya. Kalau dicek sih sebenarnya kayaknya ternyata sama aja. Kalau di sini dari pendaftaran, cek resume, verifikasi ya. Kalau di sini kalian nanti bakal ini pilih kedinasan ya, kayak upload foto dan pilih sekolah kedinasan. Terus ternyata harus ada pembayaran formulir pendaftaran dulu ternyata kalau misalkan yang Kementerian Perhubungan ya. Nanti nah ini webnya nih, kalian bisa ke sipenqatar.debhub.go.id atau .gp.id. Ya, ini teman-teman bisa cek di sini, terus nanti kalian lihat bukti pembayarannya. Jadi ini agak beda satu di sini ya, satu poin di sini. Yang lainnya masih sama. Kalau Kementerian Hukum dan HAM ada bedanya nih teman-teman. Di sini nggak ada pembayaran loh, serius. Jadi kalau misalkan yang lainnya itu ada pembayaran kan nih. Kementerian Dalam Negeri ini sama banget kayak yang pertama ya, ada pembayaran ya. Kalau misalkan Hukum dan HAM ternyata nggak ada, berarti teman-teman bisa langsung ikut ujiannya. Oke. Wow. Ini buat teman-teman yang mau masuk Hukum dan HAM nih ya. Oke. Kalau Kementerian Keuangan ini masih sama kayak yang pertama ya. Cuman di sini bedanya ada pilih prioritas spesialisasi di spmb.pknstan.ac.id. Ada menu ini ya, pilih prioritas ya. Oke. Setelah itu Badan Intelijen ada yang beda, coba kita lihat. Oke, mereka disuruh upload dokumen ke sini, stin.ac.id. Untuk pendaftarannya, persyaratan-persyaratannya kalian harus masukin ke sini. Terus statistik bedanya, oke, ini ada unggah dokumen juga ke stis.ac.id ya. Terus meteorologi, coba kita lihat. Kalau ini sih kayaknya sama. Ini sama ya, kayak yang awal ya. Ini nggak ada
yang terlalu berbeda. Dan terakhir ini cyber dan sandi negara ya. Ini juga sama. Teman-teman coba perhatiin deh, dari tadi kita nggak merhatiin ada ini tanda bintang di bawah yang warna merah. Pelamar hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, Kak boleh nggak aku daftar STAN terus nanti aku daftar STIS misalnya, nggak bisa ya. Jadi teman-teman cuma bisa pilih satu doang di tahun ini. Kalau misalkan mau coba lagi berarti coba tahun depan ya. Ini nggak ada hak-hak istimewa kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah pilih satu udah itu aja, ikut seleksinya sampai akhir. Kalau misalkan udah gagal dari pemberkasan berarti nggak bisa coba pemberkasan di sekolah kedinasan yang lain. Dan untuk yang Kementerian Keuangan untuk PKN STAN, ingat pendaftaran itu butuh skor UTBK ya sebagai syarat administrasi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang enggak ikutan UTBK, enggak dapat skor UTBK, berarti nggak bisa daftar ke PKN STAN. Kalau yang lain masih belum ada informasi resmi, tapi tetap harus update juga ya teman-teman ya. Takutnya memang mereka juga butuh skor UTBK. Nah, jadi itu dia teman-teman alur pendaftaran untuk sekolah kedinasan di tahun 2022 dan jadwal pendaftarannya juga. Semoga ini membantu dan teman-teman nggak ketinggalan informasi lagi ya. Nanti bisa langsung dicek aja nih di websitenya dikdin.bkn.go.id. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah.